Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamilatun Humaira dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan nomor NPM 22403011166. Di sini saya merekam video untuk melakukan tugas pemenuhan UTS, yaitu pemahaman lintas budaya. Berikut jawaban saya terkait soal dan materi yang saya jelaskan. Keunikan budaya identitas diri. Saya Jamilatun Humaira, lahir dan tumbuh berkembang di kota pejuang yaitu Purworejo. Kedua orang tua saya juga berasal dari kota Purworejo. Dilahirkan sebagai keturunan Jawa membuat saya diajarkan untuk selalu berbahasa dengan unggah-ungguh dalam kebudayaan Jawa, seperti penggunaan bahasa ngoko, bahasa Madya maupun bahasa Kromo Inggil sesuai dengan kelas sosial maupun tingkatan. Seperti untuk anak kepada orang tuanya, untuk orang tua kepada atasan maupun sebaliknya. Dalam penggunaan bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari, saya menggunakan bahasa Jawa yang berada di lingkungan sekitar rumah saya. Ketika berada di lingkungan akademis maupun sekolah, saya menggunakan bahasa Indonesia dengan percampuran bahasa Jawa sesuai. Kabupaten Purworejo memiliki budaya yang beragam dan masih terjaga. Tak hanya kesenian, ritual, adat, dan makanan khas saja, tetapi juga kebudayaan mengenai bahasa. Variasi bahasa ini disebut dengan ragam dialek. Ragam dialek ini disebabkan Purworejo memiliki letak geografis yang beragam. Ada pantai, pegunungan, dataran rendah, dan setiap daerah tersebut memiliki perbatasan yang memiliki wilayah dialek tersendiri. Tempat tinggalku berada di bagian barat dataran rendah yang berbatasan langsung dengan Kebumen, sehingga terpengaruh dengan dialek yaitu bahasa Ngapak. Daerah Purworejo bagian utara yang dekat dengan Magelang dan Yogyakarta maka memiliki dialek yaitu yang lebih halus dalam ucapannya. Bagian timur dalam Purworejo yang berdekatan dengan pantai dan berbatasan dengan Yogyakarta memiliki dialek yang lebih halus juga. Perbedaan dialek Ngapak dan dialek tempat tinggal saya dengan dialek perbatasan Magelang memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Contohnya saja ketika mengucapkan kata kowe yang artinya kamu. Dalam daerah saya atau rumah saya itu termasuk ucapan yang sehari-hari untuk menunjukkan kamu, tetapi dalam bahasa yang lebih kasar. Untuk daerah timur dan utara menggunakan kata siro atau kamu. Dalam penggunaan bahasa ini terdapat perbedaan yang cukup mencolok walaupun hanya setiap daerah yang sama. Tak hanya itu, dalam identitas Purworejo maupun identitas diri yang ada di diri saya ketika dalam kehidupan bermasyarakat juga memiliki banyak keunikan, terutama dalam kegiatan bulan Ramadan. Kita sekarang sudah memasuki bulan suci Ramadan 1400 Hijriah. Sebelum memasuki bulan suci Ramadan, umumnya masyarakat Muslim Indonesia banyak melakukan tradisi berupa punggahan yang ada dalam daerah saya, khususnya di Desa Girikondo, Kecamatan Pituruh, Purworejo. Tradisi punggahan ini merupakan tradisi yang selalu dilakukan oleh umat muslim ketika menjelang bulan Ramadan. Umumnya dilakukan setiap 1 minggu sebelum puasa. Pada praktiknya, punggahan biasanya dilakukan dengan makan-makan bersama keluarga, teman, kerabat masjid, maupun daerah tertentu dengan rangkaian doa maupun tahlil. Tradisi ini sangat tidak bertentangan dengan syariat Islam, khususnya saya sendiri sebagai umat beragama Islam. Justru menjadi salah satu pelengkap dan syair dakwah untuk agama Islam itu sendiri. Karena di dalamnya terdapat doa-doa untuk bagaimana mengajukan pengharapan kepada kita untuk diberikan keselamatan maupun keberkahan dalam bulan suci Ramadan. Kegiatan bersedekah makanan tersebut juga untuk menjalin silaturahmi antar anggota masyarakat. Dan juga yang paling penting yaitu punggahan merupakan cara umat Islam untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena bulan suci ini termasuk
orang-orang yang beruntung ketika datangnya bulan Ramadan. Kita bisa merayakan kegembiraan tersebut dengan rasa syukur kita terhadap bulan tersebut, dengan cara mendekatkan diri kita melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu identitas dalam diri keunikan yang bisa saya jelaskan. Peran dan status sosial dalam masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, saya memainkan peran penting dalam kehidupan dalam bermasyarakat untuk membentuk lingkungan yang lebih baik dalam lingkungan saya. Berbagai tindakan, perkataan, keputusan, interaksi sosial, maupun cara berkomunikasi kita akan berpengaruh terhadap posisi sosial dan peran kita terhadap masyarakat. Saya percaya bahwa setiap individu mempunyai peran penting dalam masyarakat, dan peran tersebut akan membuat perbedaan yang mempengaruhi posisi kita dalam masyarakat. Saya sebagai remaja yang aktif dalam kegiatan Karang Taruna, dalam masyarakat saya berperan sebagai Karang Taruna Putri serta sebagai pengajar anak SD di lingkungan rumah saya. Saya merasa sangat senang dengan peran yang saya lakukan dan mempercayai saya untuk bisa mengembangkan potensi diri saya lebih lanjut. Kontribusi yang saya lakukan dalam masyarakat membantu dan meningkatkan kerukunan serta anggota masyarakat. Sebagai anggota Karang Taruna, berbagai aksi maupun kegiatan sosial telah kami lalui bersama. Kegiatan yang saya lakukan antara lain membantu dalam acara pernikahan, pengajian, maupun kegiatan bersih masjid bersama ibu-ibu PKK. Dalam sisi lain, ketika saya pulang dari kuliah, saya sebagai pengajar bagi adik serta anak SD di lingkungan rumah saya, yaitu saya sudah menjalankan kewajiban saya untuk ikut serta membangun karakter dan meningkatkan kompetensi anak bangsa. Saya sangat senang dengan peran saya sebagai pendidik, karena membantu mereka membangun jati diri untuk mencapai kejayaan melalui ilmu. Ketika saya memposisikan sebagai mahasiswa aktif program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tidar, hal tersebut membuat saya sebagai mahasiswa mempunyai peran serta kontribusi serta kewajiban yang harus saya jalankan. Yang pertama yaitu belajar serta menyelesaikan kuliah saya. Sebagai mahasiswa juga mempunyai peran untuk bisa berkontribusi untuk masyarakat sekitar. Sebagai mahasiswa dituntut untuk aktif dan bisa mengeksplor setiap sudut tempat yang kita kunjungi. Sebagai mahasiswa, saya memiliki peran untuk berusaha meningkatkan kualitas diri maupun alma mater dengan cara mengikuti perlombaan maupun organisasi kampus. Saat ini, saya mengikuti organisasi mahasiswa yaitu Hima Prodi PBSI Universitas Tidar serta UKM Iksan Untidar untuk meningkatkan keterampilan yang saya miliki. Dalam organisasi, saya berperan sebagai staf PSDM yang memiliki tanggung jawab untuk bisa mengayomi serta memfasilitasi anggota maupun mahasiswa PBSI untuk bisa mengeksplor melalui proker-proker yang kami jalankan. Tanggung jawab serta tugas yang dijalankan harus sesuai dengan kebutuhan mahasiswa maupun anggota. Program kerja yang dijalankan harus bisa mewadahi anggota untuk bisa menyalurkan aspirasi maupun kebutuhan yang mereka butuhkan. Banyak hal yang saya lalui ketika menjadi staf PSDM yang membuat saya belajar banyak untuk mengetahui karakter banyak orang. Tak hanya itu, berbagai posisi kepanitiaan sudah saya jalankan. Pengalaman yang paling berkesan yaitu ketika mengikuti relawan mengajar di Desa Banyusidi, Magelang. Ketika saya mengikuti kegiatan tersebut, saya sudah terjun langsung ke masyarakat untuk membuat perubahan yang bermanfaat. Saya di sana mengajar anak SD dengan berbagai karakter yang berbeda serta kelas sosial yang berbeda pula. Di sana, saya sangat senang karena bisa membangun hubungan dengan masyarakat sekitar. Tidak hanya melakukan aktivitas di lingkungan perguruan tinggi saja, tapi saya bisa menyalurkan ilmu yang ada untuk bisa membangun nilai-nilai yang tinggi dalam karakter yang baik. Masyarakat yang kental akan tradisi, membuat kenyamanan serta keramahan yang kita lalui dalam kegiatan tersebut. Desa dengan bentang alam yang mempesona dengan tawa anak-anak membuat kita semakin tergugah untuk bisa memberikan dampak positif dengan realitas sosial yang ada.
Potensi yang kita miliki harus selalu diasah agar bisa disalurkan demi kebermanfaatan sosial. Saya sebagai mahasiswa berperan penting untuk meningkatkan kualitas diri dengan cara belajar untuk mengikuti perlombaan. Selain aktif organisasi, saya tak lupa untuk meningkatkan hobi serta potensi diri saya dengan cara berlatih membuat kaligrafi. Di UKM Ihsan menjadi sarana saya untuk mendapatkan kejuaraan lomba. Dengan adanya hal tersebut, saya bisa membranding diri saya dengan kegiatan positif agar bisa dikenal dan bermanfaat bagi halayak umum. Saya di UKM Ihsan juga memiliki peran sebagai fungsionaris divisi kaligrafi yang setiap minggunya menjalankan pelatihan kaligrafi bersama anggota. Menjalankan hobi sekaligus belajar, menjadi pelatih memberikan banyak cerita menyenangkan dalam hidup saya. Hal tersebut peran dan status sosial dalam masyarakat untuk diri saya. Yang selanjutnya, apakah budaya daerah atau negara lain yang menarik perhatian Anda? Jelaskan sejauh mana budaya tersebut mempengaruhi kehidupan Anda. Ya, sejauh ini dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya banyak perubahan yang kita lalui. Dan juga kita akan terpengaruh dengan berbagai budaya yang beragam di lingkungan sekitar kita. Contohnya saja yaitu budaya yang ada di Korea Selatan, khususnya di dunia perfilman drama Korea. Drama Korea ini cukup menarik karena menceritakan tentang kisah kehidupan di masyarakat Korea baik fiksi maupun non-fiksi. Hal tersebut menarik perhatian saya karena saya sering menonton film tersebut. Drama Korea ini juga tak hanya terkenal di negara ginseng tersebut, tetapi juga merambat ke negara-negara besar termasuk Indonesia. Drama Korea ini menjadi salah satu budaya yang menarik perhatian. Dampaknya dari menonton drama Korea ini, saya bisa mengetahui dan mengenal berbagai kosakata bahasa Korea. Tetapi dari sisi lain juga mempengaruhi rasa penasaran terhadap kuliner yang ada di negara tersebut, sehingga memberikan dampak sedikit negatif, yaitu bisa meningkatkan kecanduan kita untuk hidup sedikit boros karena terpengaruh dengan berbagai makanan maupun gaya fashion yang ada di sana. Khususnya saya ketika melihat makanan khas Korea yaitu tteokbokki. Nah, dalam sisi diri saya itu berkeinginan untuk mencoba hal tersebut, mencoba makanan tersebut, bagaimana rasanya, bagaimana bentuknya, dan bagaimana rasa penasaran tersebut meningkatkan untuk bisa membeli, sehingga meningkatkan sedikit keborosan dalam diri saya. Hal tersebut dari rasa penasaran untuk mencoba makanan Korea seperti tteokbokki tersebut, tetapi juga banyak street food yang mempengaruhi dalam kebudayaan di Indonesia yang menjual makanan khas Korea. Budaya Korea Selatan tidak begitu mempengaruhi diri saya secara signifikan, hanya saja sebatas kesukaan terhadap menonton film dan makanan saja. Terkait budaya dan etika dalam kehidupan sehari-hari saya, tetap berpegang teguh pada kebudayaan Jawa, tetap menganut bahasa Kromo Inggil, bahasa daerah saya yang khususnya di Purworejo.